Contohnya ini adalah umbi yang memang murni dihasilkan dari umbi bibit Satu Imo, di mana kita tahu persis lahannya posisi di mana, bagaimana umbi bibitnya, kemudian bagaimana kondisi panennya, dan kemudian selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para penggiat dari Satu Imo Lamongan ya. Pagi ini saya barusan ya mengambil dari beberapa hasil panen Satu Imo dari teman-teman petani binaan kita yang saat ini mengembangkan dari talas Jepang Satu Imo. Alhamdulillah ya, dengan kondisi seperti ini kalau kita hitung maka sedikit ada penambahan penghasilan bagi mereka yang sekedar memanfaatkan pekarangan. Jadi contohnya ini ada sekitar 40 kilo ya, 40 kilo dari umbi Satu Imo, hasil panen yang kemarin dihasilkan kurang lebih dari 150 butir ya, umbi Satu Imo bibit yang hanya memanfaatkan dari pekarangan yang ada di sekitar rumah. Nah, saat ini memang kita ada harga khusus Satu Imo ya, hasil panen, dimana bibitnya itu kemarin memang murni mengambil dari kita ya, dari komunitas teman-teman Agromas Nusantara dan dari teman-teman Agromas Lamongan. Nah, kenapa? Karena kita berani memberi satu jaminan ya, bahwa hasil panennya teman-teman itu memang asli adalah talas Jepang Satu Imo. Nah, di luar dari petani yang mengambil bukan dari bibit kita, kadang kita masih ragu, karena beberapa tahun yang lalu kita pernah mengalami ternyata ada campuran umbi di luar dari umbi Satu Imo. Nah, makanya untuk tahun-tahun berikutnya kita biasanya kalau bukan dari umbi yang kita salurkan, kita biasanya tidak berani untuk mengambil hasil panen mereka. Nah, contohnya ini adalah umbi yang memang murni dihasilkan dari umbi bibit Satu Imo, di mana kita tahu persis lahannya posisi di mana, bagaimana umbi bibitnya, kemudian bagaimana kondisi panennya, dan kemudian selama budidaya kita pandu atau kita dampingi, dan ketika panen maka umbi bibitnya itu biasanya ya kita ambil, tapi juga kita tidak memaksa teman-teman untuk menyalurkan umbi konsumsinya kepada yang lain. Nah, sekali lagi mari kita memanfaatkan untuk pekarangan yang tersisa ini supaya bisa menghasilkan produk pertanian, di samping bernilai kesehatan juga adalah bernilai ekonomi yang baik ya. Jadi kondisinya bagaimana dari hasil pekarangan, mari kita lihat kondisi umbi dari Satu Imo ini. Nah, ini adalah salah satu umbi ya, umbi talas Jepang Satu Imo yang dihasilkan hanya dengan memanfaatkan beberapa pekarangan yang tersisa di sekitar ya, samping sama belakang rumah. Usia kurang lebih ya sekitar 5 bulan atau lebih. Nah,
Ini nanti barusan dipanen 2 hari yang lalu. Nah, dengan kondisi umbi yang seperti ini. Kondisi umbi yang umur 5 bulan seperti ini itu biasanya ya antara 4,5 sampai 5 bulan umur usia tanamnya atau usia panen. Biasanya sangat bagus untuk umbi konsumsi. Ya, dimana bagian daging yang dalam ini biasanya belum mengeras, kemudian tunas belum muncul. Nah, ciri khas nanti adalah ketika direbus, biasanya nanti ya dikukus terutama dalam waktu singkat, tidak perlu lama, itu akan cepat matang, dan ketika mau dimakan ya dikonsumsi itu sangat mudah dalam proses pengupasan. Nah ini ya, ini adalah ini adalah contoh umbi Satu Imo yang dihasilkan hanya dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Nah, kondisi seperti ini, kandungan kolagen, kandungan gizi masih sangat tinggi, sehingga untuk dikonsumsi atau dijadikan produk olahan akan sangat bagus dan tidak terlalu gatal karena kandungan oksalatnya tidak terlalu tinggi ya. Nah, berbeda nanti kalau yang lebih dari 6 bulan atau settingan umbi bibit. Kalau umbi bibit itu biasanya nanti kalau dimasak, pertama adalah tekstur daging buahnya ya, yang ada di dalam ini sudah mulai mengeras ya, itu biasanya, makanya nanti tidak terlalu lunak ya, tapi agak keras. Terus yang kedua, rasa juga sudah beda dengan yang umur 4,5 bulan atau kurang dari 5 bulan. Kalau dikonsumsi lebih enakan yang 4 sampai 4,5 bulan. Nah, yang ketiga, biasanya kalau terlalu tua atau yang umbi bibit itu nanti agak terasa gatal karena oksalatnya terlalu tinggi ya. Nah, ini terus kalau dikupas pun, kalau dikonsumsi itu agak susah. Nah, kalau yang masih muda itu bedanya kan ketika setelah dikukus mau dikonsumsi itu kita tinggal sedikit nyentuh bagian kulit ya, kulit buah di sini itu biasanya nanti. Nah, contoh ini yang kecil ya. Nah, kulit buah itu nanti biasanya akan cepat mengupas itu kalau yang masih muda. Tapi kalau yang tua biasanya agak susah. Jelas kenapa? Karena mungkin sebagian dari kandungan cadangan makanan di buah ini sudah mulai dipakai untuk proses pertunasan ya atau germinasinya, sehingga rasa, tekstur ya, kemudian ini sudah mulai berubah atau kandungan gizi juga sudah mulai rendah, tidak seperti waktu ketika umur 4 sampai 4,5 bulan. Itu gizinya masih sangat bagus. Tapi kalau sudah tua mungkin nanti karena sudah terpakai untuk energi pertumbuhan, sehingga nanti ininya sudah beda. Baik, itu sekilas ya dokumentasi bagaimana kita memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah, kebun yang belum terkelola dengan baik, sehingga nanti bisa bermanfaat nilai ekonomi bagi keluarga. Kemudian secara keseimbangan alam juga akan membantu dari proses penyediaan oksigen karena kita memberikan satu tanaman di dalam alam ini. Yang ketiga adalah kalau nanti ini dikonsumsi maka akan memberikan gizi lebih
bagi anggota keluarga yang lain. Sekian dari saya ya, teman-teman dari petani Agromas Lamongan. Mari kita tetap semangat untuk memanfaatkan dari semua potensi yang ada di alam negeri ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.